ada pengalaman lucu juga yang dialami sama Dahlia sama Winnie. Menurut gue lucu, tapi menurut mereka menyedihkan, merasa dilecehkan. Oh iya. Waktu itu pernah ada yang ngirimin Terot. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Lumiere Project di program Bos. Hari ini kita kedatangan tamu lagi, ada Dahlia dan ada Winnie. Halo. Jadi hari ini kita mau ngomongin soal fresh graduate lagi, kita mau ngomongin soal sales lagi, dan kita mau ngobrol-ngobrol sama Dahlia dan sama Winnie. Suka dukanya menjadi seorang saleswoman tuh apa sih kira-kira? Gitu ya. Oke. Oke, mungkin pertama-tama Dahlia dulu kali ya. Dahlia basicnya apa? Kenapa bisa terjun ke dunia sales? Basicnya sih dulu fresh graduate-nya public relation. Oh, public relation. Iya, public. Iya, public. Public relation. Pas di PR, kayaknya enak ya, asik ya, karena kan ketemu sama orang, dengerin curhatan orang kayak gitu kan. Apalagi kan memang orangnya seneng ngobrol. Ya udah enjoy itu di PR sampai akhirnya lulus coba ngelamar kerja awalnya di finance juga. Jadi sama sekali nggak pernah kepikir mau jadi sales. Kalau ini waktu itu awalnya mungkin backgroundnya apa, Win? Awalnya sih justru di bidang kesehatan. Langsung lamar di beberapa rumah sakit. Terus akhirnya diterimalah di rumah sakit besar di Jakarta Barat. Dari situ nggak langsung jadi sales. Kerja dulu tuh di bidang freight forwarder kargo ekspor impor. Nah nggak lama dari itu ada temen tuh yang ngajakin, Win kita jadi mau jadi sales nggak? Gitu kan. Sales, nggak kepikiran sama sekali mau jadi sales. Sales apaan? Gitu kan, sales rumah, jual rumah gitu kan. Pertanyaan pertama kali ke teman, di target ya? Targetnya berapa? Gitu deh. Akhirnya iya stres tuh, nggak ada kepikiran dan nggak mau gitu kan. Terus tiba-tiba ya udah coba iseng-iseng nitip dia, ya langsung interview, ketemu beberapa orang, ya udah langsung diterima. Terus masih bingung gitu sih. Oke, sekarang gue mau nanya hal yang agak sensitif nih mengenai income. Pokoknya dikasih gambarannya aja kira-kira Dahlia sama Winnie nih pekerjaan pas jadi sales ini sama pekerjaan yang sebelumnya itu gambaran perbandingan income-nya gimana sih? Perbandingan income-nya ya, dibandingkan dulu sama sekarang ya pasti itu jauh banget, jauh berbeda lah. Kalau saat ini income kita mau per bulan tuh bisa nge-set sendiri, istilahnya kita bisa atur sendiri nih kita mau income per bulan kita berapa. Jadi dengan kita nge-set per bulan kita berapa, berarti usaha yang kita lakukan kan juga maksudnya disesuaikan gitu. Nyambung gak sih? Effortnya lebih besar ya. Oke. Kayak gitu. Jadi kurang lebih jadi kurang lebih berapa kali lipatnya? Berapa kali lipat ya? Berkali-kali mungkin ya. Di video sebelumnya Arki nyebutin 6 kali lipat. Oh ya. Mungkin bisa ya 6 kali lipat. 6 kali lipat juga. Berarti ya kurang lebih kalian bisa kira-kira sendiri ya berapa income jadi sales. Pokoknya nggak terhingga lah pokoknya. Kalau Dahlia tawa mulu. Iya nih, ini kenapa sih dia ketawa mulu? Yang dulu sama sekarang ya? Bisa 10 kali lipat. Wow. Bisa 10 kali lipat. Berarti kebayang dong yang dulu kecil banget. Bukan yang sekarang gede ya, yang dulu kecil. Oke, jadi ya pokoknya dibandingkan yang sebelumnya berarti dapat income-nya lumayan lah ya. Lumayan lah kalau untuk sales ya. Makanya kan biasanya yang udah jadi sales, terus mereka kalau cari kerja tuh pasti ke sales lagi. Jadi karena udah tahu enaknya ya. Iya, istilahnya kalau di sales itu kegaplok duit. Kegaplok duit. Money. Piti. Terus Winnie sama Dahlia itu kalau nggak salah di tahun yang sama ya, cuma beda beberapa bulan doang Iya, ya? betul. Mulai jadi salesnya. Dahlia duluan. Dahlia di tahun 2013 bulan Januari. Winnie? Winnie 2013 September. Berarti Dahlia sama Winnie ini bener-bener saleswoman yang tangguh nih, karena kurang lebih udah 7 tahun ya, 7 tahun, Iya. 7 tahun saat ini. sampai saat ini. Dan biasanya kalau sales yang nggak tangguh itu, kan ada target tuh, biasanya udah gugur di tengah jalan.
Ya. Iya, bye. Udah baik di tengah jalan. Berarti Winnie sama Dahlia bisa survive sampai sekarang. Berarti jualannya banyak. Amin, amin. Ya, berarti kita bisa banyak ambil pelajaran juga dari mereka hari ini. Kira-kira nih sukanya sebagai saleswoman apa aja sih selain income tadi? Siapa dulu nih? Winnie dulu deh. Sukanya? Sukanya kita bisa kenal banyak orang. Bisa kenal banyak orang. Ya, link pokoknya jadi memperluas lah link kita kan. Terus yang kedua juga kita banyak ilmu yang kita dapat dari ilmu bernegosiasi. Negosiasi. Ya. Oke. Tadi dia bilang apa? Negosiasi. Ya nanti di rewind aja terus. Kita bisa mengenal orang ya satu persatu, karakternya kan pasti beda-beda. Kalau Dahlia mungkin apa sukanya? Sukanya lebih pede sih jadinya sih. Lebih pede ya? Lebih Ya, pede betul. ketemu orang, terus biasanya kan kita kalau untuk orang yang baru kenal kita nggak canggung ya. Ya. Kalau ini kita bisa di satu sisi juga benar yang tadi Winnie bilang, kita jadi nambah link, nambah kenalan. Terus di lain hal lagi kita juga kan jadi tahu ternyata dunia sales seperti ini ya, bukan cuma yang kita tahu dasarnya aja, tapi ternyata banyak hal loh. Dan sales itu ternyata bukan bergerak di bidang jasa, jual aja, tapi juga bidang jasa. Karena dia itu harus memaintain customernya dia dari A sampai Z. Bahkan ketika customernya pun sudah selesai beli atau sudah akad kredit pun dia harus tetap menjaga silaturahmi, dan itu sebenarnya jaga silaturahmi itu nggak gampang. Oke. Iya. Jadi teman-teman mau cerita dikit nih, kalau di tempat kita memang yang bener itu sales itu bukan cuma sekadar menjual, tapi kita juga menjadi sebagai konsultan dari customer kita. Ya. Gimana caranya dia bisa mendapatkan produk yang dia mau. Kalau kita kan rumah nih, gimana caranya si customer kita bisa dapat rumahnya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dia dan kita punya gitu ya. Nah sekarang mau tanya dong, ya salah satu pengalaman paling berkesan lah selama menjadi sales itu. Dahlia ada. Jadi pada saat itu itu lagi hot seat, giliran 1 dapat kocokan nomor 1. Dalam hati dong, ini pasti gue jualan nih hari ini. Datanglah customer, wih giliran 1. Oh, Ini yang itu banget ceritanya kan? ya. Tahu kan Bang? Itu berarti customernya itu perlente banget ya. Banget. Ini Kelihatannya banyak duit banget nih. iya, sampai teman-teman yang lain heboh kan tuh. Wih, gila ini pasti closing. Langsung tanya itu apa? Unit yang paling gede banget dong. Terus nggak lama datang 2 temennya lagi perlente lagi kan. Ini ibu-ibu ya? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Kayak sosialita gitu. Sosialita dia. gitu. Oke. 1 tahun kemudian, tapi nggak beli ya. Di follow up, no respon. Di follow up no respon. Setahun kemudian, Setahun kemudian perkenalan direktur baru. perkenalan direktur baru, ternyata orang itu direkturnya. Tapi ternyata karena Dahlia waktu itu handle-nya sudah sangat baik sekali, akhirnya nama Dahlia diingat sama direktur baru itu. Tapi sekarang udah nggak tempat kita sih ya. Iya, betul. Ya. Dia waktu itu cerita sales yang namanya Dahlia bagus handling konsumennya. Iya, sampai ke paet katanya. Sampai ke salah satu direksi kita. Jadi sensor. Itu. Nah, kalau ini ada pengalaman berkesannya mungkin? Nggak ada. Nggak ada? Kalau nggak ada, gue sih waktu itu pernah ngeliat gitu ya, Winnie handle tamu, nggak tahu ini berkesan apa enggak gitu. Yang mana ya? Jadi Winnie waktu itu pernah kedatangan tamunya sih 1, tapi ajudannya sampai berapa belas orang ya. Tahu ya, itu heboh banget. Itu heboh banget tuh. Iya sampai iya. Jadi itu Kok dilupain sih? Nggak lupa, tadi mau ngomong tapi nggak enak. tamunya 1, Nggak enak soalnya. tapi di belakang itu bodyguardnya ada berapa belas orang. Iya, mobilnya aja yang datang ada berapa mobil tuh ya? Iya, betul. Ada 3 kalau nggak salah. Sama forwarder juga sekalian polisi Sama banyak. polisi juga. Iya. Gitu. Nah, terus udah gitu nggak mau di handle di kantor, nggak mau di handle sama siapapun, sama Mama Winnie, dan nggak mau di kantor, harus Winnie sendiri ya. Waktu itu satu kantor kok gak panik karena takutnya Terus anak baru lagi. kenapa-napa ya, apalagi waktu itu Winnie juga masih anak baru. Apalagi cakep gini. Ujung-ujungnya konsumennya akhirnya beli apa, Win? Beli apa? Belum beli. Belum beli. Oke. Cuma dia Jadi don't judge the book by its cover. Betul. Kadang-kadang ada customer itu perlente, Betul. benar banget. ternyata dia calon bos kita, ya kan?
ada kadang-kadang tamu bodyguardnya banyak, ada polisi, bawa polisi. Mobilnya Ternyata banyak. sampai sekarang juga belum beli, udah 7 tahun gitu. Tapi masih kontekan ya kadang-kadang ya? Masih Masih tapi dia kontekan. mau ngajak nggak usah dia sebutin ya. Mau ngajak ketemuan ya? Mau ngajak ketemuan, ikut kerja bareng. Oh, disuruh ikut kerja bareng dia. Jadi Tapi, dia itu mencari anak buah baru. oh iya. Iya betul. Iya. Ada juga kan yang naik motor. Ya, kalau gue sendiri punya pengalaman juga sih. Jadi waktu itu ada customer datang, bapak-bapak, Iya. agak tua, agak lusuh mungkin ya, agak lusuh, pakai jaket jeans agak lusuh. Kayak tahu nih. Ya, terus datang waktu itu posisi gue waktu itu belum jualan. Jadi gimana caranya gue mengeluarkan semua Aura. aura, Positif. semua kemampuan, gimana pokoknya 120% dengan harapan orang itu booking gitu kan. Akhirnya setelah nanya-nanya, oke Bram, saya bawa pulang dulu, saya pikir-pikir dulu gitu. Terus minggu depan akhirnya dia datang lagi dengan pakaian yang hampir sama lah gitu, naik motor. Dia bilang, Bram, saya mau booking unit yang ini. Dan abis itu sampai sekarang udah 7 tahun nih, dia akhirnya udah beli unit sekitar 7 unit. Wow, Dan itu di atas 10M totalnya. Gila. Jadi jangan, oh ya, dan pelajarannya dia juga bilang sebelum ke tempat sebelum ke tempat gue, dia juga ke tempat developer lain. Tapi dia bilang dia kurang dihandle dengan baik karena salesnya memperlakukan dia nggak maksimal. nggak maksimal, mungkin karena penampilannya waktu penampilan. itu lusuh. Dan mungkin gue juga melakukan hal yang sama kalau waktu itu gue udah jualan mungkin ya. Jadi waktu itu gue bersyukur banget gue belum jualan dikasih customer bapak itu. Jadi pelajarannya ya, don't judge the book by its cover. Betul. Ya. Betul banget. Jadi ada konsumen satu tak bawa bodyguard banyak belum booking. Ya. Betul. Berikutnya gue mau nanya nih, ada kayaknya pernah dengar ada pengalaman lucu juga yang dialami sama Dahlia sama Winnie. Menurut gue lucu, tapi menurut mereka mungkin menyedihkan, gitu ya. Kayak tahu dia. Menyedihkan dan merasa dilecehkan. Oh iya. Pertama mungkin Dahlia dulu. Oh my god. Waktu itu pernah ada yang ngirimin apa Dahlia? Ngirimin foto ya? Menara. Jadi Foto menara. pernah ada yang ngirimin foto itunya cowok. Itu sih. Itunya customer ya? Banget. Sambil dipegang. Sambil dipegang. Kayaknya gue pernah lihat. Kayak gitu mending gede ya. Kayak kagak ya. Itu kan dia nggak gede ya. Dan itu dia gue udah ganti nomor handphone loh. Jadi kan. Jadi nggak cuma sekali itu ngirimnya? Enggak. Berapa tahun ya? 3 tahun ada kali. 3 tahun? 3 tahun Kirimin dan itu terus gue ya? ganti nomor handphone. Tapi feeling tuh pasti itu nomornya, maksudnya orangnya tuh yang sama. Oke. Karena sama yang dikirim itu. Oh itu lagi itu. Cuma Astaga. emang gambarnya beda, posisinya beda-beda gitu. Oh. Terus sempat dia video call, Oh deh. Video call. sempat video call karena kan WA-nya dia nggak dibales kan. Oh. WA-nya juga ini ya nggak sopan ya. Aku dong ya. Ya teman-teman, gara-gara ngomongin yang jorok-jorok tadi sampai kepotong, error kameranya. Baterainya habis, jadi habis kita ganti barusan. Jadi tadi pokoknya akhirnya si customernya itu sering WhatsApp Dahlia pakai nomor yang beda-beda. Nomornya beda-beda. Tapi ngiriminnya barang sama. barangnya sama. Tapi posisinya juga beda-beda. Oke. Cukup ya. Mungkin daripada nanti baterainya error lagi, kita langsung. Kalau ini mungkin pernah juga ya pengalaman yang sedikit yang nggak mengenakan. menjengkelkan ya. Iya sih ada beberapa kayak misalkan customer yang Mbak udah ditawarin nih gitu kan, udah hot banget lah prospek gitu kan, tinggal datang booking, ternyata tiba-tiba Mbak saya mau beli rumah tapi sama mbak-mbaknya ya. Langsung kayak drop. Dikata paket. Iya, dia drop terus dia nggak beli gitu kan. Terus ada lagi yang lebih parah, nggak tahu itu customer sih belum pernah ketemu, tiba-tiba di WhatsApp Mbak bisa BO. Terus gue bingung kan mikir BO apa, booking fee gitu kan. Udah senang tuh booking fee dia mau beli gitu kan. Ternyata terus kok pertanyaannya kok aneh-aneh. Pas
gue cari di Google nih Bu, BO apa? Ternyata booking out dong. Booking out. Seketika tuh gue langsung murka, terus gue langsung marah-marah sama si bapaknya. Bapak dikira saya apa gitu kan? Bapak jangan main-main ya, saya laporin bapak ke polisi. Terus dia langsung bilang, enggak mbak, maaf mbak, kalaupun ketemu kan kita nanti kamarnya terpisah. Mas bapak, iya kan? Mas bapak kamar terpisah apa? Jadi dia ngajakin BO, tapi pas di hotel itu di kamar terpisah. Iya kan, emosi gitu kan. Pokoknya saya mau laporin bapak ke polisi. Terus akhirnya dibilang maaf ya udah deh. Akhirnya dia hilang sendiri sih. Nggak berani lagi kontak. Iya. Nah, pelajarannya buat teman-teman yang kalau mau ngajak orang BO itu yang berani, jangan kelihatan culun begini. Harus tahu konsekuensinya kalau Iya. bakal digerebek. Tiba-tiba pisah kamar, apaan? Apa untungnya BO? Nah, terus untungnya BO. Nah, terus ini juga pelajaran sebenarnya buat Dahlia sama buat Winnie. Gue tahu tuh kenapa Dahlia sama Winnie mungkin bukan sering ya, beberapa kali lah digodain sama customer. Soalnya profile picture-nya. Iya. Nanti dipasang di sini nih. Contoh-contoh profile picture Dahlia sama Winnie nih. Posenya itu menantang. Menurut laki-laki. Tapi kita kan nggak menantang ya mungkin. Iya. Padahal itu biasa loh. Berdiri itulah. sopan. Pakaian tertutup semuanya, Iya. cuman ekspresinya aja mungkin. Ya berarti auranya. Aura. Sex pill. Tapi ya serba salah juga sih cewek kalau terlalu ramah dibilangnya malah Lenje. centilan gitu kan. Gila. Terus kita yang gimana ya? Iya, terus kalau ngomongnya pelan dibilang mendesak. Iya. Tapi kalau cowok kan bebas ya Plus minus lah ya. Anakku sakit, tapi di satu sisi harus ngisi event pameran yang pulangnya itu sampai lebih dari tengah malam. Dan di sini kan Dahlia bener-bener tulang punggung, jadi bener-bener masih bahkan yang Sabtu Minggu mereka di rumah libur, gue nggak bisa nemenin mereka. Ketika dapet support dan dukungan dari orang tua, dari keluarga, itu yang bikin gue sih jadi senang.